Assalamualaikum moms, kembali lagi di Dapur Media. Kali ini ada resep kaldu udang serbaguna karena bisa digunain untuk aneka masakan. Selamat menonton. Moms, kita mulai proses masaknya ya. Pertama, ini Nida mau mengupas bawang putihnya. Caranya gampang banget moms, tinggal kita geprek, lalu kita potong bagian ujungnya, maka kulit dari bawang putihnya akan gampang terkupas. Seperti itu ya. Dan karena ini nanti bawang putihnya mau ditumis, jadi untuk pembuatan kaldu bawang putihnya nggak perlu kita iris, jadi cukup hasil kita geprek ini aja moms. Lalu nanti akan lanjut langsung kita tumis ke dalam minyak yang sudah panas. Sebelumnya mohon maaf banget ya moms, karena di video ini banyak banget suara bocor. Maklum mama-mama yang lagi masak bikin video sambil ngurus anak. Nah, karena mau bikin kaldu, jadi kita menggunakan panci ya moms. Ini dia menggunakan panci berukuran 2,5 liter. Selanjutnya kita tuangkan minyak karena kita mau melakukan penumisan terlebih dahulu. Nida mau nanya nih, ada nggak sih moms yang udah tahu kepanjangan dari kata tumis? Atau hanya ini dia yang baru tahu ya? Ternyata kata tumis itu artinya tuang minyak sedikit, makanya kita harus menggunakan minyaknya itu nggak perlu banyak-banyak moms, hanya sedikit aja. Tadi karena Nida nuangnya kebanyakan, jadi Nida pindahin, Nida kurangin sedikit minyaknya hingga dirasa cukup. Setelah dipastikan minyaknya sudah dalam kondisi panas, pancinya juga. Bahan pertama yang mau Nida tumis, Nida masukkan adalah bawang putih yang sudah digeprek di awal tadi. Ini kalau bisa dideskripsikan ya moms ya, bener-bener wangi. Selanjutnya yang mau ditumis untuk menemani bawang putih tadi yaitu jahe giling. Kalau moms punyanya jahe utuh, jahe yang masih belum diapa-apain itu juga bagus, tinggal dipotong, dikupas kulitnya lalu digeprek. Tapi berhubung di rumah cuman adanya yang halus, tetap tidak pakai aja yang halus. Kenapa sih mau bikin kaldu harus ditumis dulu? Ini bisa dua opsi ya moms, bisa dengan tumisan, bisa dengan enggak. Tapi Nida lebih milih untuk dilakukan penumisan di awal agar aromanya lebih keluar. Jadi setelah kita tumis tadi jahe sama bawang putihnya, selanjutnya yang kita masukkan yaitu kulit udangnya, bagian kepala dan juga bagian ekornya. Ini mau kita oseng atau kita tumis hingga semuanya berubah warna. Pokoknya kalau moms udah melihat video ini, jangan sampai besok-besok kalau belanja udang dibuang bagian kepala dan ekornya. Jangan ya moms, karena sayang banget, masih bisa digunakan untuk membuat kaldu udang yang super simple ini. Karena hasil dari kaldu udang ini bisa digunakan untuk aneka masakan. Contohnya misalnya moms mau bikin tumisan sayur atau mau bikin mie rebus, itu akan menambah cita rasa dan juga aroma yang bikin benar-benar nikmat. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Setelah kulit udangnya berubah warna, sudah selesai kita tumis, saatnya kita menambahkan air ya moms. Ini Nida menambahkan sekitar 1,5 liter air. Nanti moms bisa sesuaikan dengan jumlah kulit udang yang moms gunakan. Jadi jangan sampai terlalu banyak juga airnya, karena nanti rasa dari kaldunya akan kurang berasa. Selanjutnya ya moms, kaldu udang ini juga bisa moms gunakan sebagai bahan untuk memasak empasi bayi. Jadi dulu waktu anak-anak masih bayi ya moms, ini sering banget Nida bikinin kaldu udang. Jadi untuk menambah cita rasa dari nasinya. Jadi pada saat proses
Memasak nasinya itu Nida menggunakan air dari kaldu udang. Ini rasa nasi yang dihasilkan benar-benar gurih moms. Dijamin gak bakalan GTM anak-anak. Nah, setelah airnya mendidih dan kulitnya sudah mulai naik ke atas, saatnya kita memasukkan sayuran. Ini opsional ya moms, boleh dipakai boleh enggak. Tapi kalau untuk empasi, misalnya nih moms mau bikin kaldu udang khusus untuk empasi, ya boleh ditambahkan aneka sayur-sayuran. Tapi pastiin dulu kalau airnya sudah mendidih. Ini tadi Nida mulai memasukkan daun bawang dan juga bawang merah. Nah, penggunaan bawang merah ini ya moms boleh diganti dengan bawang bombay. Namun karena di rumah sedang tidak ada stok bawang bombay, jadi Nida menggunakan bawang merah. Selanjutnya Nida tambahkan sedikit merica dan juga garam untuk menambah cita rasa. Tentunya moms bisa skip penggunaan merica maupun garam jika pembuatan kaldu udangnya ini ditunjukkan untuk bahan empasi anak-anak. Terakhir ini tinggal kita aduk merata saja ya moms, nggak perlu banyak-banyak aduknya. Cukup kita aduk hingga merata sebentar saja. Dan sebenarnya tahap ini sudah selesai, tinggal kita tutup, terus kita kecilin apinya agar kaldunya yang dihasilkan benar-benar keluar dan banyak. Jadi ini kita tutup, kita kecilkan apinya dan kita tunggu kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia proses masak kaldu udangnya sudah selesai moms. Selanjutnya tinggal kita saring, kita dinginkan dan packing ke wadah sekali pakai untuk dibekukan ke dalam freezer. Contohnya seperti ini. Untuk resep olahan kaldu udang bisa moms lihat di video selanjutnya.